eh, apa ya, terbatas begitu, makanya saya didawuh untuk menjelaskan begitu kepada teman-teman terkait program yang akan dilaksanakan di semester depan. Nah, hari ini nanti saya akan menjelaskan sedikit terkait program di semester depan, yaitu ada program UNES Lantip, UNES Giat, dan juga UNES Prigel. UNES Lantip, Giat, dan Prigel itu adalah program MBKM unggulan yang sudah disusun, dikembangkan oleh tim MBKM UNES yang diketuai oleh Prof. Edi Cahyono gitu ya. Nah, 3 program ini yang semuanya ini akan dilaksanakan di semester depan, semester gasal 2022 dan 2022-2023 gitu ya. Nah, untuk UNES Lantip sendiri sebenarnya dasarnya adalah kok nggak enak nek, nggak pakai PPT ya, ketoke rodok anyep gitu. Walaupun PPT-nya cuma kayak gini aja. Nah, UNES Lantip itu adalah program MBKM pengembangan dari mata kuliah PLP atau PPL gitu ya. PLP yang tahun lalu. Nah, sedangkan UNES Giat itu adalah program MBKM pengembangan dari program KKN. Prigel, UNES Prigel itu adalah program MBKM-nya UNES gitu ya. Dari pengembangan mata kuliah dari PKL gitu. Jadi masing-masing PLP, KKN, dan PKL ini dikembangkan, diformulasikan, dan dibuat program pembelajarannya oleh tim MBKM saat itu di akhir 2021 memang. Prof. Edi, saya bersama Prof. Edi dan tim begitu menyusun pengembangan program-program ini. Nah, untuk yang mungkin sudah tahu, teman-teman sudah mendengar begitu ya, bahwa UNES Lantip 1 angkatan 1 dan UNES Giat angkatan 1 itu sudah diberangkatkan, sudah dilaksanakan pada awal semester 6. Recording in progress. Awal semester ini, semester berjalan, semester genap 2021-2022 gitu ya. Nah, itu UNES Lantip angkatan 1 dan UNES Giat angkatan 1. Untuk UNES Prigel di FMIPA memang belum diberangkatkan, belum jadi dilaksanakan di semester genap ini, nanti akan dilaksanakan di semester gasal. Ya, untuk FMIPA, tapi di beberapa prodi yang lain, beberapa jurusan yang lain di fakultas yang lain itu Prigel sudah dijalankan. Contohnya adalah di FIS, di prodi Sosan, kemudian prodi sejarah, kemudian prodi teknik elektro, prodi teknik bangunan kalau tidak salah ya gitu. Jadi MBKM itu kan memang program kebijakan dari Mas Menteri ya. Jadi memang Bu apa tuh sebenarnya MBKM itu mungkin kok banyak banget programnya. MBKM itu memang program kebijakan dari Mas Menteri. Ada yang namanya MBKM dari Kemdikbud, ada 9 program ya, termasuk awalnya 8 ditambah ISMA 1, jadi 9 program dari Mas Menteri terkait Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Semuanya sudah ada penawarannya di web MBKM, web Kampus Merdeka, web Kampus Merdeka dari Kemdikbud, kampusmerdeka.kemdikbud.go.id yang saat ini sedang hiring atau penjaringan atau pendaftaran itu adalah kampus mengajar angkatan 4 dan MSIP angkatan 3. MSIP batch 3 gitu ya. Banyak program yang bisa diikuti oleh teman-teman sebenarnya MBKM dari pusat dan juga mungkin fasilitasi dan lain-lainnya mungkin agak lebih banyak di sana, tapi di kementerian itu ada seleksinya. Nah, bagi teman-teman
baik yang non-dik maupun dik maupun fisik maupun farmasi yang belum melaksanakan MPKM, gitu ya, yang belum melaksanakan PKL, belum melaksanakan KKN dan belum melaksanakan PPL atau PLP untuk semester depan silahkan mengikuti, gitu ya, diwajibkan mengikuti program UNES Lantip, UNES Giat dan UNES Prikel. Ya. Berarti untuk untuk mahasiswa yang pendidikan, gitu ya, yang prodi kependidikan, jika belum ikut MBKM sama sekali, ya, belum pernah mengikuti MBKM, entah itu kampus mengajar, entah itu MSIB, ataupun bangkit, gitu ya. Ada lagi apa yang kemarin ya? Pejuang muda, gitu. Nah, itu berarti kan belum ada nilai PLP, belum ada nilai KKN, harus mendaftar mengikuti program UNES Lantip dan UNES Giat. Nah, UNES Lantip itu nanti akan dilaksanakan, ini pendidikan dulu ya. UNES Lantip itu akan dilaksanakan selama, mana perhitungan SKS-nya? Selama kurang lebih hampir 3 bulan. Ya. Mulai dari pembekalan sampai nanti teman-teman penarikan di sekolah. Jadi Lantip ini lebih mudahnya adalah PLP yang bukan diperpanjang ya, PLP yang dikembangkan. Termasuk pengembangannya termasuk pada rentang waktu pelaksanaan. Jadi yang biasanya hanya untuk PLP reguler 4 SKS itu hanya 1,5 bulan atau 7 minggu. Nah, untuk UNES Lantip nanti ini di angkatan 2 karena akan direkognisi sebanyak 12 SKS. Nanti teman-teman akan melaksanakan Lantip ini selama kurang lebih 3 bulan, gitu ya. 2,5 bulan di sekolah dan 2 minggu di persiapan, mulai dari pembekalan sampai lain-lain. Terus selanjutnya kalau setelah mengikuti UNES Lantip, gitu ya, dengan timeline nanti teman-teman mulai pendaftaran adalah di awal Juni, pelaksanaan adalah mulai awal Juli sampai bulan September, sampai akhir September, itu mengikuti Lantip terlebih dahulu. Setelah mengikuti Lantip, bagi teman-teman yang prodi kependidikan, dipersilahkan dilanjutkan mengikuti UNES Giat angkatan 2. Nah, bingungnya ini saya harus bolak-balik harus bolak-balik timeline. Ya, nah, kalau untuk timelinenya Giat itu ada di sini. Nih, kok hilang? Ganti. UNES Giat. UNES Giat berarti nanti teman-teman yang pendidikan, prodi pendidikan ikut UNES Giat yang angkatan 3. Betul ya Bu Jenda ya? Ikutnya adalah UNES Giat angkatan 3. Mana? Nah, ini ya. Ini timelinenya UNES Giat. Saya nggak cerita banyak soal Lantip itu apa, nggak usah teori-teorian ya. Udah Lantip itu apa, Giat itu. Tadi hanya sekilas saja, tidak sampai ke dalam tarikan timelinenya ya. Ini timeline dari pusat KKN. Pusat KKN ya, Bu Endah tidak berkecimpung di pusat KKN, hanya berkoordinasi saja gitu ya. Ini yang UNES Giat angkatan 2 karena teman-teman yang prodi kependidikan akan di awal semester ini, di rentang waktu ini akan melaksanakan Lantip, jadi tidak bisa mengikuti UNES Giat yang angkatan 2. Nah, yang prodi kependidikan itu mengikuti UNES Giat yang angkatan ketiga.
gitu ya. Angkatan ketiga nanti masa pelaksanaan adalah 11 Oktober sampai 12 Desember. Jadi kalau UNES Giat nanti akan direkognisi 8 SKS gitu ya. Jadi selama 2 bulan. 3 bulan untuk lantip, 2 bulan untuk giat. Total rekognisi adalah 20 SKS. Nah, jadi karena di Lantip itu kan timelinenya ini sudah kami padankan gitu dengan pusat KKN. Jadi nanti 30 September teman-teman penarikan dari sekolah. Setelah itu 2 minggu kemudian, gitu ya, 2 minggu kemudian teman-teman akan terjun ke desa. Jadi jaraknya adalah 2 minggu untuk persiapan mengikuti giat. Gitu ya, mengikuti giat. Tapi untuk pendaftaran UNES Giat seyogianya ikut ini. Loh, kok nggak ada timeline ini. Kalau pendaftarannya nanti ikut di awal. Jadi di awal semester ini nanti di minggu depan ya, mulai tanggal 13, teman-teman yang prodi pendidikan mendaftar UNES Giat di sistem MBKM. Nah, dicatat ini. Mendaftar UNES Giat di sistem MBKM, dipilih menu untuk UNES Giat angkatan ketiga ya, yang prodi pendidikan ya, UNES Giat angkatan ketiga. Kemudian yang satu lagi adalah mendaftar UNES Lantip melalui Sikadu. Dibuka menu Sikadunya, nanti di bagian bawah akan ada sub menu Lantip 2. Nah, di situ nanti teman-teman bisa mendaftar UNES Lantip dengan memilih sekolah, langsung memilih sekolah ya, pada saat mendaftar, langsung memilih sekolah mitra yang akan digunakan untuk Lantip, dan memilih rombel micro teaching-nya. Nah, nanti untuk pendaftaran mulai dari tanggal 13 sampai tanggal 16 akan saya bagi per fakultas untuk yang Lantip gitu ya. Tapi kalau yang giat hanya ada pilihan nanti UNES Giat 2 dan UNES Giat angkatan 3. Untuk mahasiswa yang teman-teman yang dari prodi kependidikan, silahkan mendaftarnya langsung ke UNES Giat angkatan ketiga. Bagi yang memang belum memiliki nilai KKN gitu ya. PLP dan KKN nanti langsung ke Lantip dan Giat. Nah, kemudian ya, bagi mahasiswa yang non-dik, berarti teman-teman mengikuti program UNES Prigel dan UNES Giat. Ya, UNES Prigel juga akan direkognisi sebanyak 12 SKS. Nanti teman-teman melaksanakan magang, praktek di mitra, di industri atau di stakeholder yang lain selama kurang lebih 2,5 sampai 3 bulan ya. Secara hitung-hitungan kurikulumnya adalah 3 bulan pelaksanaan di mitra PKL gitu ya, di mitra industri atau stakeholder yang lain. Kemudian setelah itu adalah teman-teman mengikuti UNES Giat dengan rekognisi 8 SKS. Nah, nanti timelinenya bagaimana sepertinya harus dibahas belakangan ya Bu Seda ya. Iya Bu. Ya, kemudian ya baik, itu sudah jelas rasanya untuk teman-teman dari prodi pendidikan gitu ya. Jadi nanti mendaftar di Sikadu untuk UNES Lantip dan mendaftar UNES Giat di UNES Giat di sistem MBKM. Ini nanti timelinenya. Untuk pendaftarannya nanti kita serentak di minggu depan sudah mulai pendaftaran antara Lantip dan juga Giat. Sebenarnya kalau dari UNES Lantip itu kita sudah bisa memprediksi jumlah mahasiswa yang akan melaksanakan UNES Lantip. Hanya saja untuk yang UNES Giat itu dari tim KKN kesulitan prediksi jumlah karena tidak bersamaan untuk
program Unesprikel. Jadi dari pusat KKN menerbitkan membuat menstruktur pelaksanaan Unesgiat itu 2 kali, yaitu Unesgiat angkatan 2 dan Unesgiat angkatan 3. Kemudian kalau ini nggak usah. Sudah rasanya kalau yang mekanisme pendaftaran nih. Nah, lewat. Ini mekanisme pendaftaran untuk UNES Lantip sama seperti yang tadi saya sampaikan, nanti mendaftar dari Sikadu gitu ya, sesuai dengan jadwal yang nanti akan saya share melalui grup Telegram. Jadi mohon untuk mahasiswa, teman-teman mahasiswa dari Prodi Kependidikan yang akan mengikuti PLP, yang akan mengikuti UNES Lantip gitu ya, yang belum memiliki nilai PLP, silahkan bergabung ke grup Telegram yang sudah ada di flyer, link grupnya. Nanti akan saya sampaikan melalui grup tersebut jadwal pendaftaran untuk masing-masing fakultas. Jadi karena sistem untuk mengantisipasi sistem yang crowded gitu ya, yang ramai banget nanti, pendaftarannya akan saya bagi per fakultas. Setiap fakultas akan punya jadwal sendiri-sendiri, 1 hari gitu ya. 1 hari nanti ada 2 fakultas yang melakukan pendaftaran. Setelah lewat hari, nanti fakultas yang sudah terlewat jadwalnya tidak bisa mendaftar. Nanti akan saya fasilitasi di belakang setelah selesai pendaftaran seluruhnya begitu. Nah, nanti dengan ini ada syarat yang harus teman-teman penuhi untuk mendaftar Lantip 2 adalah teman-teman harus sudah menempuh 90 SKS ya. Menempuh 90 SKS sampai saat ini. Rasanya mungkin kalau yang semester 7 sudah ya, menempuh dan lulus gitu ya, 90 SKS. Itu nanti filternya langsung dari sistem. Nah, sudah. Terkait rekognisi mata kuliah, nanti silahkan teman-teman, karena di UNES Lantip akan direkognisi 12 SKS, Unesgiat direkognisi 8 SKS, Unesprikel direkognisi 12 SKS. Nanti terkait mata kuliah apa saja itu nanti konsultasi dengan Korprodi gitu, dengan Pak Cepi dan dengan Pak Sigit. Nanti mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Nah, Bu, kalau yang sudah semester 7 kan sudah diambil semua mata kuliahnya begitu. Bagaimana nanti rekognisinya? Kalau teman-teman sudah mengambil sebagai semester 7 ya, sudah mengambil mata kuliah semuanya gitu ya, tidak ada yang perlu tidak ada yang akan direkognisi lagi, bisa gunakan alternatif pertama. Yang pertama itu adalah ada beberapa alternatif. Yang pertama, teman-teman mengambil mata kuliah mengulang yang mungkin sesuai dengan capaian pembelajaran yang dilakukan pada saat Lantip dan Giat. Atau yang kedua, alternatif kedua adalah teman-teman mengambil mata kuliah pengembangan. Ya, bukan berarti misalkan dari UNES Lantip gitu ya, karena prosesnya adalah programnya adalah mengajar di sekolah. Aktivitas yang dilakukan oleh teman-teman itu adalah mengajar di sekolah, administrasi di sekolah, administrasi dan manajemen sekolah, inovasi pembelajaran dan lain-lain. Bukan berarti misalnya yang jelek adalah nilai mata kuliah termodinamika kimia misalkan, nanti direkognisi ke termodinamika kimia yang nggak jadi gitu ya. Ya tidak sesuai dengan capaian pembelajaran program yang telah ditempuh dari UNES Lantip. Yang harus sesuai yang aktivitas yang dilakukan oleh teman-teman. Misalkan kalau UNES Lantip direkognisi ke media pembelajaran atau evaluasi atau strategi belajar mengajar misalkan, yang seperti itu. Kalau misalnya memang sudah tidak bisa lagi, sudah
ditempuh semua dan juga nilainya bagus semua, bisa digunakan alternatif kedua, yaitu teman-teman mengambil merekognisi ke mata kuliah pengembangan prodi. Nah, nanti ada. Nah, kalau mengambil mata kuliah pengembangan prodi berarti nanti teman-teman akan mendapatkan di transkrip itu adalah 144 SKS plus. Jadi ya, rasanya kalau dari saya mungkin cukup itu Bu Senda bisa dilanjutkan untuk yang Prikel Bu Senda saja atau saya? Atau Pak Cepi tadi sebenarnya sudah ya? Pak Cepi? Sudah tapi hilang lagi. Menghilang lagi. Hilang. Untuk yang Prikel bagaimana? Gimana Bu? Mungkin saya dulu nanti Bu Endah nambahin ya. Kalau ada Ya, yang kurang. nanti baru tanya jawab gitu ya. Kiranya tidak bingung kan ya kalau dicampur ini yang pendidikan sama yang non. Jadi tapi mindsetnya sudah sendiri-sendiri ya. Yang pendidikan ya sesuai yang saya sampaikan tadi, gitu. Tapi yang non-tik ini yang nanti disampaikan Bu Senda. Saya tambahkan nanti kalau ada yang perlu ditambahkan. Monggo Bu Senda. Dari saya cukup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Endah atas paparannya tadi tentang UNES Lantip ya dan giat gitu. Jadi sebenarnya apa itu UNES Lantip, giat dan Prigel itu jadi seperti yang dikatakan Bu Endah itu adalah sebuah pengembangan dari apa yang kita punya selama ini ya. Jadi di UNES itu ada PLP, KKN dan PKL. Nah, sekarang dikembangkan ya menjadi Lantip, giat dan Prigel gitu ya. Jadi kalau Lantip itu yang untuk mahasiswa pendidikan, dia merekognisinya PLP dan juga ada 8 SKS mata kuliah. Kemudian kalau giat itu merekognisi KKN dan 4 SKS mata kuliah. Kemudian Prigel itu merekognisi PKL dan 8 SKS mata kuliah. Jadi kalau misalnya teman-teman yang pendidikan ikut Lantip dan giat, maka total rekognisi SKS teman-teman adalah 20. Nah, begitu juga untuk teman-teman yang non-kependidikan, nanti ikutnya giat dan Prigel, itu kalau di total rekognisinya ini ya, semua adalah 20 SKS seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu, mohon mulai sekarang ditanamkan ya di pikiran teman-teman masing-masing gitu, karena sekarang kita punya istilah-istilah baru ya. Nah, itu tadi. Kemudian sedikit tentang Prigel, sebetulnya ini hampir sama dengan PKL atau magang, tapi memang karena rekognisinya lebih besar, kita harapkan teman-teman dengan durasi PKL atau magang yang lebih panjang itu kompetensi yang teman-teman peroleh itu juga bisa lebih banyak, dan harapannya kita ingin menjalin kerjasama dengan mitra itu yang lebih erat gitu ya. Jadi kan selama ini kalau PKL yang reguler itu kan mahasiswa semua cari sendiri masing-masing, terus nanti entah apa yang diajarkan oleh pembimbing lapangan gitu ya di mitranya masing-masing, terus pokoknya dikerjakan gitu kan. Nah gitu, jadi kalau misalnya kita mengarah ke UNES Prigel dan juga sebenarnya program magang yang didesain oleh pusat, oleh Kemdikbud itu sebetulnya mitra yang untuk lahan PKL itu adalah tujuannya dari kampus dan dari mitranya itu sudah istilahnya bekerja sama, kemudian menetapkan nanti yang diajarkan sama mahasiswa tuh poinnya ini gitu. Jadi harapannya kalian itu tidak mendapat kompetensi yang di bawah level kalian gitu ya. Jadi kalau level kalian S1, kalian jangan mengerjakan apa yang dikerjakan oleh misalnya teman-teman SMK dan SMA yang magang di situ gitu. Nah, maksudnya adalah seperti itu. Jadi sebenarnya arah tujuannya itu supaya untuk itu tadi ya, mengarah ke standarisasi atau penyeragaman itu tadi ya, supaya teman-teman kalau misalnya ada yang magang di BRIN misalnya LIPI ya dulu ya, kemudian ada yang magang di DLH, ada yang magang di mana lagi di industri misalnya kimia atau farmasi, nah itu
diharapkan kompetensi yang teman-teman peroleh itu semua dapat paling tidak itu setara, seperti itu ya. Nah, ini saya skip saja. Nah, ini untuk teman-teman yang mengikuti UNES Perigel itu adalah mahasiswa non-kependidikan semester 7 angkatan 2019 dan juga angkatan di atasnya yang belum mengikuti atau belum mendaftar ini ya, PKL atau PLP dan juga KKN gitu. Jadi diwajibkan mengikuti UNES Perigel dan juga giat untuk teman-teman non-kependidikan. Nah, kalau untuk teman-teman yang sudah mengikuti MSIB, kemudian program-program lain yang direkognisi dengan PKL, PLP atau KKN sebenarnya itu tidak wajib ya untuk mengikuti ketiga program ini. Nah, mungkin nanti bisa ralat juga sama Bu Endah atau ditambahkan ya nanti. Sebenarnya kalau dari ini karena sudah direkognisi oleh MSIB dan sebagainya, ya sebenarnya nilainya sudah safe ya, sudah aman ya. Tapi mungkin ada kemarin mahasiswa yang juga menghubungi saya, Bu, saya tetap ingin mengikuti PKL gitu misalnya. Ya sebenarnya ya monggo saja, tidak ada yang melarang ya gitu. Nah ini ya sebenarnya kalau yang sudah direkognisi PKL, PLP, dan KKN-nya oleh program MBKM Pusat, nah itu tidak perlu mengikuti ini lagi sebenarnya. Nah, ini untuk rekognisinya ya, untuk UNES Perigel itu seperti tadi sudah dikatakan 12 SKS, meliputi PKL 4 SKS, dan juga ini tadi yang sudah disampaikan Bu Endah juga, mata kuliah prodi, ya karena mungkin kalau semester 7 sekarang mata kuliahnya sudah diambil semua, bisa mata kuliah mengulang yang CPL-nya sesuai dengan Perigel gitu ya, atau MK pengembangan prodi. Nah, kalau di FMIPA, kalau tidak salah ya, ini mungkin nanti juga bisa ditambahkan Bu Indah, MK pengembangan prodi ini ada 4 ini, ya, mini riset, pengembangan inovasi, Internet of Things, Big Data Analysis. Nah, ini jadi nanti teman-teman kalau misalnya sudah nggak ada yang diambil ya, misalnya PKL 4 SKS, kalau misalnya juga sudah tidak ada yang mengulang, nanti bisa mengambil 2 dari MK pengembangan prodi ini kan jadi totalnya 8 gitu ya, boleh ambil yang mana saja. Jadi nanti mata kuliah ini kalau misalnya direkognisi nanti akan muncul di transkrip teman-teman. Nah untuk pendaftarannya sendiri ini sebenarnya masih dalam pembahasan ya, nanti akan segera diputuskan dan kami akan segera menginformasikan pada teman-teman nanti sistemnya apa, karena selama ini kalau PKL atau magang itu kan kita pakainya SIM PKL ya. Nah, kemudian kalau ini kita sebenarnya ingin transisi ke SIM MBKM. Cuman sepertinya sementara ini ya masih kita harus menggunakan dua-duanya gitu ya. Nah, itu. Nah, kemudian sama seperti UNES Lantip tadi, mahasiswa adalah mahasiswa semester 6 dan 7 berstatus aktif minimal 90 SKS ya. Nah, kemudian itu. Nah, nanti untuk mendaftar UNES Perigel, itu teman-teman juga harus mendapat rekomendasi dari Koor Prodi, karena itu nanti akan ada surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh program studi kalian masing-masing. Ya, kalau non-kependidikan berarti yang kimia dan farmasi, nah itu akan mengeluarkan surat rekomendasi. Ya, nah terkait istilahnya memberikan izin teman-teman mengikuti UNES Perigel, FMIPA Perigel ini, dan nanti mata kuliah yang direkognisi itu apa saja gitu ya. Nah, PKL dan apa misalnya. Nah, kalau PKL kan 4 SKS, berarti mata kuliah yang lain 8 SKS itu apa saja nanti. Nah, itu menjadi kebijakan masing-masing koor prodi ya, seperti itu. Nah, kemudian ini mengambil mata kuliah yang direkognisi. Nah, jadi teman-teman nanti kalau misalnya ini sebenarnya mulai minggu depan itu kan sudah pendaftaran ya, pendaftaran Lantip, Giat, dan Perigel ini. Nanti mulai semester depan, berarti kalau teman-teman sudah memasuki semester baru, semester gasal, itu kan akan mengambil KRS. Nah, nanti apa yang diambil? Ya, berarti kan KRS-nya ini harus mengambil yang direkognisi tadi, gitu kan. Berarti kalau teman-teman yang non-kependidikan, kalau KRS-an nanti semester depan ambil PKL, kemudian ada MK sisanya ya, 8 SKS,
Nah, nanti itu sesuai kesepakatan dengan Koorprodi. Seperti itu. Nah, kemudian juga mungkin mengambil mata kuliah yang lain ya. Nah, itu ya. Jadi yang wajib diambil semester depan untuk teman-teman non-kependidikan adalah PKL dan juga 8 SKS sisanya. Ya, jadi itu harus diambil. Kalau teman-teman tidak mengambil itu, nggak mengambil 8 SKS juga, ya nilainya tidak akan masuk gitu. Ya, entah misalnya 8 SKS itu adalah SKS yang mengulang, mata kuliah mengulang, atau mata kuliah pengembangan prodi yang tadi. Ya, nah itu kalau tidak diambil di KRS, ya rekognisinya tidak akan masuk gitu ya. Itu hampir mirip dengan teman-teman yang sudah pernah ikut misalnya MSIP, kamus mengajar atau KMMI dan sebagainya. Kalau tidak diambil di KRS tidak bisa direkognisi. Jadi itu ya. Nah, kemudian nanti juga ada syarat surat pernyataan. Jadi surat pernyataan kesediaan teman-teman ya atau persetujuan teman-teman untuk mengikuti kegiatan sampai selesai. Gitu ya. Baik di mitra maupun kegiatan yang masih ada di FMIPA. Karena kan kalau magang itu tidak hanya di mitra tok ya. Misalnya kita ada kegiatan pembekalan, kemudian penilaian ya kan, setelah itu teman-teman membuat laporan, kemudian kalau dulu kita PKL kita ada ujian PKL juga gitu kan. Nah, itu harus diikuti oleh teman-teman semua. Nah, kemudian prioritas utama untuk teman-teman yang mengikuti Prigel ini memang ini ya, tapi memang saya pantau untuk selama ini yang kimia juga kebanyakan ada di perusahaan, ya kemudian juga dinas, entah itu dinas lingkungan hidup, kemudian ada yang di puslapor dan sebagainya. Nah itu yang sebenarnya yang prioritas utama adalah yang masuk ke kategori ini, gitu ya. Jadi harapannya itu tadi ya teman-teman tidak di tempat PKL itu istilahnya tempat PKL-nya itu juga punya standar gitu lah apa yang mereka ajarkan pada teman-teman. Seperti itu ya. Nah ini nanti mungkin akan kami sampaikan lagi. Nah ini mungkin sedikit menambahkan juga untuk teman-teman yang nanti sudah mengikuti UNES Prigel, kalau misalnya sudah berjalan ya program Prigelnya, nanti kami atau saya ya dari jurusan kimia itu akan memohon, meminta tolong kepada teman-teman supaya dalam pelaksanaan Prigel ini ada suatu semacam bukti implementasi program gitu ya, yang dinamakan dengan IA sebenarnya, Implementing of Arrangement. Nah, jadi ini seperti halnya sebuah perjanjian atau bukti bahwa teman-teman itu sudah melaksanakan program magang di mitra tersebut, seperti itu. Nah, nanti ini akan ada seperti template dokumen yang akan saya bagikan dengan teman-teman. Nah, ini teman-teman nanti kalau misalnya sudah berjalan magangnya, nah ini saya akan minta tolong ke teman-teman untuk istilahnya berkomunikasi dengan mitranya. Nah, kemudian meminta persetujuan mitra untuk menandatangani ini gitu ya, menandatangani seperti perjanjian ini gitu ya. Nah, nanti syukur-syukur mitranya kalau misalnya belum punya perjanjian kerjasama dengan fakultas, itu akan kami tembusi juga untuk membuat perjanjian kerjasama. Jadi istilahnya mitranya itu menjadi dalam tanda kutip langganan ya, langganan dari fakultas MIPA gitu. Oh, berarti kalau jurusan kimia biasanya PKL di sini. Nah, nanti semester depan adik kelas kalian itu kan lebih mudah gitu ya. Oh, kakak kelas saya dulu atau misalnya atau sudah ada perjanjian kerjasama gitu ya. Oh, dengan ini DLH, Puslapfor, Cito dan sebagainya gitu ya. Oh, nanti saya berarti bisa masuk situ ke depannya untuk magang seperti itu. Jadi tujuannya itu kita ingin menjalin kerjasama dengan mitra. Nah, ini teman-teman juga punya peran yang penting di sini gitu ya, supaya ke depannya akan lebih mudah istilahnya menjadi langganan tadi dalam tanda kutip. Nah, kemudian untuk pelaksanaan Prigel sendiri nanti akan ada pembekalan, kemudian pelaksanaan program yang ini kalau misalnya dihitung itu adalah sekitar
2 sampai 3 bulan ya, atau 2,5 sampai 3 bulan sebenarnya ya. Jadi untuk pelaksanaan program ini hitungannya itu sangat tergantung sekali juga dengan misalnya teman-teman magang itu seminggu berapa kali masuknya gitu ya. Kemudian misalnya Senin sampai Sabtu, ada juga tempat magang yang Senin sampai Jumat. Kemudian sehari misalnya ada yang 6 jam, ada yang 7 jam, ada yang 8 jam, dan seterusnya. Nah itu jadi kalau misalnya dikira-kira itu adalah 2 atau 2,5 itu sampai 3 bulan. Seperti itu. Nah kemudian ada juga setelah melaksanakan program, teman-teman diminta menyusun laporan hasil dan juga penilaian oleh mitra pembimbing lapangan teman-teman besok di mitra dan juga penilaian oleh dosen pembimbing gitu ya. Nah untuk kimia saya tahu angkatan 2019 ini sudah diplot dosen pembimbing oleh Pak Cepi. Nanti kiranya ya mengikuti itu aja ya, dosen pembimbing teman-teman sudah ada masing-masing, dan juga nanti untuk yang farmasi akan diplot oleh Pak Billy ya. Nah ini jadi untuk mengikuti FMIPA Prigel ini ada 2 pilihan ya teman-teman. Nah ini kalian mengikuti yang periode 1 ya, yang kira-kira ya, dalam tanda kutip ini kira-kira dilaksanakan mulai akhir Juni ini atau awal Juli ya, sampai nanti untuk penilaian itu sampai akhir September. Nah, kalau misalnya teman-teman mengikuti yang periode 1, berarti nanti teman-teman sambung dengan KKN atau UNES Giat angkatan 3 ya. Kalau UNES Giat angkatan 3 itu Oktober ya, sekitar pertengahan Oktober sampai pertengahan Desember. Jadi kalau kita lihat kalau misalnya timeline ini bisa istilahnya dipatuhi ya dalam tanda kutip, nah itu teman-teman tidak, harapan kami itu tidak menabrak dengan pelaksanaan giat yang angkatan 3 gitu. Jadi masih ada spare waktu. Nah, ini untuk tanggal-tanggal ini memang tidak strict ya. Ini hanya perkiraan kasar kami saja gitu. Tapi nanti silakan teman-teman menyampaikan pada mitra, oh sekitar segini gitu ya, sekitar misalnya Juli sampai pertengahan September gitu ya. Karena habis pelaksanaan, jadi pelaksanaan ini kan di mana teman-teman itu berada di mitra. Nah, setelah melakukan magang atau berada di mitra, teman-teman kan akan selesai. Nah, kemudian masih ada waktu, harapannya masih ada waktu untuk menyusun laporan dan juga mengumpulkan penilaian dari pembimbing lapangan dan juga dosen pembimbing. Gitu. Nah, atau teman-teman bisa mengikuti giat dulu yang angkatan 2 ya. Nah, angkatan 2 ini nanti pendaftarannya minggu depan. Ya, jadi kalau giat ini itu pendaftarannya serentak. Jadi semua teman-teman yang non kependidikan, nah minggu depan kalau sudah mulai ada pengumuman pendaftaran giat, nah itu silahkan mendaftar. Ya, karena pendaftarannya itu hanya sekali, serentak di depan gitu ya. Nah, entah teman-teman mau ikut yang angkatan 2 atau angkatan 3, itu pendaftarannya serentak di depan gitu. Ya. Nah, jadi bisa mengikuti giat dulu kalau yang ini angkatan 2 Juli sampai September, kemudian baru mengikuti Prigel ya, baru mengikuti magang. Misalnya ini kalau untuk pembekalan nanti sesuai kebijakan prodi aja, misalnya prodi nanti Pak Kaprodi inginnya pembekalan serentak gitu misalnya, bisa. Atau misalnya pembekalannya sesuai periode, itu juga bisa. Nah, itu nanti akan menjadi kebijakan Korprodi masing-masing. Nah, kemudian untuk pelaksanaannya sendiri, sekitar akhir September, ya ini kan teman-teman habis ikut giat pertengahan September, ya diperkirakan selesai. Kemudian nanti kalau bisa, misalnya mitranya menerima ya, jadi akhir September sampai awal Desember. Ya, karena Desember ini juga sudah mendekati akhir semester, mendekati input nilai, yudisium, dan sebagainya. Nah, itu harapannya awal Desember itu sudah selesai supaya masih ada spare waktu sampai pertengahan atau akhir Desember untuk menyelesaikan laporan dan juga penilaian. Seperti itu. Nah, ini nanti teman-teman mau ambil yang mana, itu sebenarnya yang pertama adalah sangat tergantung dari mitra. Ya, mitranya yang
akan kita sasar itu menerima PKL kita itu kira-kira sekitar kapan gitu ya. Nah, ini kemarin sudah ada teman-teman angkatan 2019 dari kimia terutama ya yang sudah menghubungi, Bu, saya sudah dapat mitra, bahkan akhir bulan ini sudah mau PKL gitu ya, sudah mau jalan PKL. Oh, berarti untuk teman-teman yang khusus yang sudah dapat mitra, ya istilahnya kemarin mungkin ada teman-teman yang sudah daftar di SIM PKL, nggak apa-apa ya, di SIM PKL itu untuk sekarang silahkan dilanjutkan saja, dilanjutkan terus prosesnya. Nah, itu berarti teman-teman kan ya secara tidak langsung kan mengikuti timeline yang ini ya. Berarti kalian magang dulu, baru setelah itu yang sudah dapat mitra ini, yang sudah setuju mitranya misalnya, oke, sekitar akhir Juni atau awal Juli ya. Nah, itu silahkan setelah itu mendaftar untuk giat yang angkatan 3. Gitu. Berarti timeline teman-teman yang ini. Nah, tetapi untuk teman-teman yang mungkin belum mendapatkan mitra atau belum ada gambaran dan apa sama sekali, ya berarti teman-teman bisa mengikuti timeline yang satunya, ya misalnya ikut giat dulu, tetapi setelah itu baru ikut prigel seperti itu. Ya, jadi untuk teman-teman sekali lagi yang sudah dapat mitra, silakan mitranya ditembusi ya. Jadi kalian komunikasi ke mitra, apakah bisa saya diterima untuk PKL di sini selama kurang lebih 2 atau 2,5 tadi sampai 3 bulan, ya seperti itu. Nah, tapi teman-teman juga harus perhatikan nanti kalau menentukan tanggal PKL-nya jangan sampai menabrak pelaksanaan yang giat seperti itu. Tidak harus persis seperti ini tanggalnya ya, ini hanya ancar-ancar saja gitu. Nah, kemudian ini yang paling penting tentang mitra ya. Nah, ini jadi mungkin karena ini masa transisi ya, teman-teman mohon dimaklumi ya. Jadi selama ini memang PKL itu kesannya mahasiswa itu jalan sendiri-sendiri, nyari sendiri-sendiri gitu ya. Nah, ya kita berharap nanti kalau misalnya FMIPA Prigel ini sudah berjalan, sudah mulai settle gitu ya. Nah, kita mulai bisa mengidentifikasi mitra dan bahkan kita bisa mulai memplotkan teman-teman di mitranya gitu harapannya. Nah, tapi sekarang karena masih masa transisi dan masih belum sampai situ, nah itu yang ingin kita sampaikan ke teman-teman semua. Jadi teman-teman setelah ini mohon membantu kami gitu ya untuk mencari mitra. Jadi mengidentifikasi mitra yang mau menerima mahasiswa magang untuk magang selama ya ini ralat sedikit ya misalnya sekitar 2,5 bulan gitu ya atau 3 bulan. Nah, adakah mitra yang mau seperti itu gitu ya. Nah, kemudian ya untuk sistem pendaftaran nanti akan kita diskusikan juga bareng bersama Bu Endah ya karena ini sebenarnya dari ini juga belum diputuskan ya sepertinya masih menggunakan SIM PKL seperti itu ya. Jadi nanti teman-teman akan kami fasilitasi. Jadi setelah ini rencananya saya akan membuat suatu grup Telegram ya supaya nanti semua informasi bisa apa istilahnya bisa didiskusikan di grup tersebut gitu ya. Nah, nanti teman-teman dalam mencari atau mengidentifikasi mitra pastikan butuh seperti surat observasi ya atau surat pengantar dari fakultas. Biasanya mitranya mintanya seperti itu. Nah, untuk itu ya nanti kami akan coba fasilitasi teman-teman dengan surat itu ya. Karena kalau dari SIM PKL itu biasanya membutuhkan waktu yang panjang untuk bisa dapat surat itu. Jadi teman-teman nanti akan kami fasilitasi untuk percepatan mencari mitra ini ya dengan surat permohonan seperti surat observasi atau surat permohonan PKL yang nanti teman-teman bisa memberikannya ke mitra tujuan teman-teman masing-masing gitu ya. Istilahnya yang mau menerima kalian selama magang 2,5 sampai 3 bulan tadi. Dan juga harapannya mitranya ini bisa apa ya sesuai ya penerimaan dari mereka tuh misalnya sesuai dengan timeline ini gitu. Jadi harapannya kalian itu tidak menabrak pelaksanaan giat
Jadi kalau misalnya nabrak giat, loh ini teman-teman lagi KKN tapi disuruh magang kan nggak bisa gitu. Kalian nggak bisa melakukan dua kegiatan ini sekaligus. Kecuali kalau misalnya ini perpotongannya ada di akhir gitu ya. Nah itu mungkin masih bisa diusahakan. Tapi kalau misalnya benar-benar nabrak itu nggak bisa. Jadi harapannya mitra teman-teman itu nanti silahkan kalian berkomunikasi apakah bisa menerima pada kira-kira bulan-bulan ini ya, Juli sampai September atau akhir September sampai Desember. Misalnya Oktober juga bisa Oktober sampai Desember mungkin seperti itu. Nah itu mungkin dari saya sedikit tentang Prigel ya. Nanti juga akan rencananya akan saya bagikan seperti form ya, mengisi Google Form khusus untuk teman-teman yang sudah mendapat mitra. Ya, teman-teman yang sudah mendapat mitra dan juga mitranya mungkin sudah konfirmasi, oh iya oke, bisa diterima magang selama 2,5 dan 3 atau sampai 3 bulan dan mengikuti timeline ini. Nanti akan saya bagikan kepada teman-teman, khusus untuk teman-teman yang sudah mendapat mitra. Ya, oke, mungkin itu dari saya, Bu Endah. Mungkin ada yang ingin ditambahkan oleh Bu Endah atau didiskusikan. Terima kasih. Nambahin sedikit Bu Senda, ini kita sambil itu aja ya, diskusi santai saja. Iya, siap. Pak Willy ya. Yang farmasi berarti sudah akan jalan ya Pak Willy ya? Ya, siap. Untuk farmasi, mohon izin, untuk farmasi sendiri sudah plot, sehingga nanti mahasiswa tinggal terjun saja. Paling nanti permasalahannya di SIM PKL akan kami sentakkan untuk mengisi bareng-bareng SIM PKL karena terkait dengan Pak Faras ya. Nah ini yang. Ini Pak, tak kasih jalan rembusan Pak, jalan tol. Ini untuk di farmasi berarti akan berangkat serentak atau berbeda-beda? Serentak di Oktober dan November. Oktober-November 2 bulan. Oktober, jadi Oktober-November 2 bulan. Jadi giat dulu baru PKL. Yes. Giat dulu baru PKL. Berarti kan memang sudah diserentakkan jadi satu ya. Mitranya berapa? Mitranya cukup banyak. Kan industri itu ada sekitar 6, rumah sakit ada sekitar 8 sampai 9. Jadi berarti, cukup lumayan banyak. Berarti kan itu sudah bisa serentak itu ya. Ini kan sebenarnya jadi contoh baik untuk pelaksanaan bisa diserentakkan walaupun memang mungkin tidak akan serta-merta semudah itu karena kalau yang mitra kimia kan bermacam-macam gitu ya dan juga di berbagai wilayah yang tidak bisa tidak bisa diatur. Nah, tapi ini mungkin nanti saya akan mulai dengan saya membantu Bu Senda deh. Gugusnya bukan saya, akan membantu Bu Senda untuk program akselerasi gitu ya, biar regelnya kimia itu jalan duluan di FMIPA karena memang sebenarnya Prof Edi itu sudah menginisiasi bersama dengan Pak Sigit waktu itu dan saya di rumah Atsiri untuk mendesain kurikulumnya FMIPA sebenarnya karena walaupun rumah Atsiri itu mitranya kimia tapi bisa digunakan untuk mahasiswa biologi maupun fisika dan juga matematika, bahkan ada permintaan dari mahasiswa yang dari prodi ekonomi begitu sebenarnya. Tapi sebenarnya sudah tinggal jalan tapi belum terrealisasi di semester yang lalu. Mungkin ini juga bisa dijadikan diakselerasi di semester depan bagi teman-teman yang mungkin belum mendapat mitra gitu ya. Belum mendapat mitra bisa mulai bisa diarahkan ke rumah Atsiri jika memang berminat untuk ke sana. Nah, jadi yang untuk farmasi berarti overall beres gitu ya, mendaftar giat dulu baru melaksanakan Prigel. Nah, untuk
apa nek yang farmasi surat menyuratnya kan dari Pak Willy toh? Ya, surat menyurat dari saya. Makanya nanti mungkin potong Kompas observasi. Ya, mungkin ya nanti tetap jalan di SIM PKL, observasi tetap jalan, tidak apa-apa meskipun kita tidak digunakan. Nggak usah ke sistem PKL Pak, nek belum daftar. Ya. Kalau ini saran saya ya. Karena kan nanti akan proses rekognisi 12 SKS, mending minta extend akun di sistem MBKM, langsung dimasukkan di situ untuk BKP MBKM UNES yang Prigel Farmasi misalkan. Langsung ditulis saja Prigel Farmasi, nanti mitranya diinputkan siapa, nanti mahasiswa langsung bisa diplotkan di situ. Jadi mahasiswa mendaftarnya langsung di sistem MBKM. Hanya saja memang itu nanti tidak ada fasilitasi surat menyurat ke mitra. Kalau memang perlu fasilitasi surat menyurat ke mitra kan dari prodi atau dari jurusan yang kolektif tantangan begitu. Saya sendiri biasanya. Nah, yuk, kalau untuk tanda tangan korprodi sudah bisa kan lebih enak begitu ya. Nggak perlu sih. Cuma masalahnya kemarin FMIPA seperti apa ya? Jadi kalau kita nggak pakai SIM PKL dimarahi FMIPA apa tidak, saya belum tahu. Ini yang saya tanyakan gugus PKL-nya itu loh. Sama sekali. Nggak sama sekali tidak masalah sih. Karena BKM gitu. Karena kan MBKM ya, kita memang karena sistemnya MBKM. Jadi kita bisa migrasi ke sana dengan karena terkait dengan proses rekognisi. Kalau di kami di Lantip kan memang juga ada kendala sebenarnya dari sistem MBKM-nya. Sistem MBKM tidak bisa memfasilitasi rombel micro teaching yang belum bisa ya gitu, karena waktunya terlalu mepet jadi tidak bisa ditambahkan dalam waktu dekat ini. Makanya untuk Lantip 2 pendaftaran saya arahkan ke Sikadu yang memang sistemnya sudah settle dulu. Nanti baru untuk proses rekognisi akan saya transfer ke sistem MBKM. Karena memang untuk proses rekognisi MBKM itu semuanya dijadikan pelaporan PDDiktinya lewat sistem MBKM. Kalau sudah bisa di sistem MBKM yang kita tidak perlu surat menyurat dan lain-lain, maksudnya bisa dihandle oleh prodi, itu akan lebih baik langsung ke sistem MBKM. Kalau saya loh, nggak apa-apa langsung dibuat aja. Memang ini dilaporkan sebagai MBKM-nya farmasi gitu. Ya. Dari segi KHS kan juga dari MBKM sudah langsung ke ke nilai Sikadu. Jadi tanpa melalui SIM PKL pun juga nilai juga bisa keluar langsung ke Sikadu, gitu. Iya betul. Itu nanti langsung dieksekusi dari prodi gitu aja langsung. Kalau misalnya sudah settle seperti itu, mungkin bisa dibuatkan rumah. Jadi sebagai koordinator program nanti dibuat program tambahan di MBKM UNES, BKP MBKM UNES dinamai Prigel UNES Prigel Farmasi misalkan. Itu bisa. Izin Pak Willy dan Bu Endah. Nah sebenarnya pertimbangan kemarin kita masih belum bisa melepaskan SIM PKL itu tidak hanya persuratan tapi juga itu biasanya pembayaran fee pembimbing lapangan, terus surat tugas dosen pembimbing. Nah itu yang belum ada menunya ini di SIM MBKM. Nah makanya kemarin kenapa berjalan bersama itu. Nah kalau dari kita sendiri sebenarnya atau dari pusat sendiri sebenarnya nggak melarang sih kalau yaudah langsung SIM MBKM semua lah. Memang sebenarnya arahnya ke situ. Cuman kalau dari MIPA kemarin pertimbangan dari Pak WD juga sebenarnya itu. Nah itu kira-kira seperti apa ya Bu? Ada kalau pembayaran fee untuk mitra itu sebenarnya bisa gampang. Maksudnya tidak di luar dari sistem PKL itu bisa gitu ya. Bisa dilakukan, tapi memang dari sistem MBKM kalau yang untuk DPL dosennya itu memang belum bisa. Sama dengan Lantip 1 ya, Lantip 1 yang sudah berjalan sekarang kan dengan menggunakan sistem MBKM. Nah, itu saya memang untuk fee honor dan lain-lain yang termasuk untuk
dosen dan juga pembimbing lapangan itu saya proseskan lewat Siradi. Jadi bukan dari sistem itu saya transfer API-nya ke keuangan, tapi saya yang apa jenenge ngono kuwi. Kasarannya saya manual ke keuangan klaim gitu. Nah ngono, itulah istilahnya. Nah itu sebenarnya bisa dijadikan itu. Kemarin sudah saya sampaikan ke pengembang sistem MBKM dan juga ke Pak Zainal bahwa ini harus dipikirkan ke depannya. Nah, itu yang belum bisa di apa ya namanya diakselerasi saat ini gitu ya. Nanti bisa diklaimkan di belakang. Kalau tapi nganu ya Mbak Senda Ojo jangan sak MIPA ya. Nek kimia nanti saya bantu. Oh gitu. Berarti... Jangan sak fakultas toh nanti aku mau. Nah ini makanya kemarin juga diskusi sama Gugus juga apa ya sementara usul saya kayak gitu, kayak yang tadi dulu. Tapi asal teman-teman Gugus sebenarnya asal teman-teman Gugus mau membantu saya siap. Gitu. Maksudnya saya siap apa ya jenenge mendampingi gitu ya. Tapi kalau saya yang disuruh jadi motornya, ampun saya sudah lantip 1 2 3 1 2 dan warna-warna kan jadi agak penuh takut enggak kecanda gitu ya. Jadi nanti ini intinya adalah untuk teman-teman yang non DIK itu nanti yang saat ini sudah calling ke mitra yang non DIK kimia ya. Calling ke mitra sudah menghubungi mitra dan mitra sanggup untuk ditempati mahasiswa untuk magang selama 2,5 bulan atau 3 bulan minimal 2,5 bulan ya sampai 3 bulan nanti silahkan langsung mendaftar UNES-GIAT yang di angkatan 3 gitu saja. Jadi nanti sampai bulan September teman-teman langsung melaksanakan PKL di tempat magang. Nah, itu sudah berproses di SIM PKL gitu. Sampai proses apapun kalau dari saya sarannya adalah proses apapun yang sudah dilalui di proses PKL hentikan sekarang dulu. Kita identifikasi mitra dulu saja Bu Senda. Jadi mahasiswa yang mau PKL itu ya mau PKL di bulan Juli nanti berangkat mulai Juli sampai September nanti kita terjunkan saja langsung bersama. Nanti diidentifikasi silahkan melaporkan diri ke Bu Senda bahwa sudah mendapatkan mitra PKL di sini. Syukur-syukur teman-teman yang sudah menembusi mitra sudah sanggup itu mempunyai kontak person yang bisa dihubungi dari mitra. Nanti Bu Endah bantu untuk follow up ke mitra. Misalnya Bu Endah kan punya DLH, itu saya sudah bisa komunikasi dengan baik puslapor gitu bisa. Tapi untuk yang belum itu nanti mohon bisa diberikan kontak person ke saya ke Bu Senda. Nanti akan saya bantu untuk akselerasi biar waktunya bisa bersamaan gitu. Nanti untuk menghubungi mitranya. Nah, teman-teman nanti ini yang sudah jalan ya. Mungkin kan surat observasi sudah dari SIM PKL dan sebagainya. Bagi teman-teman yang belum mendapat mitra, saran saya ikut UNES-GIAT terlebih dahulu. Ikut UNES-GIAT yang angkatan 2. Silahkan mendaftar yang belum dapat mitra ini sama sekali. Atau sudah mengirimkan surat ke mitra tapi belum ada jawaban, gitu ya. Langsung mendaftar ikut UNES-GIAT yang angkatan kedua. Nah, jadi sudah save dulu KKN-nya, gitu ya. Nanti setelah itu, teman-teman silakan melaporkan ke Bu Senda. Saya sudah menghubungi mitra ini sebelum ada jawaban. Kalau sudah ada kontak personnya silahkan diberikan ke Bu Senda. Bu Senda nanti di grupnya saya di invite ya. Oh ya, siap Bu. Saya ikut di grup yang akan PKL. Gitu. Pokoknya ini terakhir kita melaksanakan yang seperti ini tahun depan harus sudah kalau bisa sudah
apa ya sudah harus sendiri ya, sudah settle sendiri dan bisa lebih baik begitu. Tapi mungkin karena memang mitranya tidak semuanya di Kota Semarang, jadi pasti mungkin akan ada yang kami tempatkan di daerah lain gitu ya. Entah itu Pertamina, entah itu apa. Nanti saya bantu identifikasi juga. Tapi setelah lantai 2 ya Bu. Oke, siap. Tak sambi dulu. Nah, jadi gitu ya teman-teman ya. Nanti yang belum mendapat mitra, belum dapat jawaban, apalagi belum menghubungi, silahkan mendaftar UNES Giat dulu. Nah, nanti setelah mendaftar UNES Giat, selagi jalan giat, nanti kita mulai benahi untuk yang perikelnya kimia gitu aja. Memang ini agak rumit karena memang saya dengan Prof Edi sejak Prof Edi dulu WD 1 itu juga sudah diinisiasi sebenarnya dengan stakeholder sudah ketemu dan lain sebagainya, tapi timeline itu belum pernah matching gitu ya. Itu memang sudah pernah diinisiasi di akhir masa jabatan Prof Edi itu sudah pernah diinisiasi besar-besaran, tapi juga sama saja belum ketemu gitu. Karena memang ada kesulitan yang luar biasa itu karena perlu pendekatan yang lebih intens begitu dengan mitra. Nah, itu karena saya dulu bukan hukus, jadi saya juga nggak mau susah-susah gitu. Kalau sekarang kan saya harus memang dengan mitra banyak itu ya. Kalau yang untuk UNES Lantip sudah biasa dengan dinamika itu ya nggak masalah juga. Jadi itu untuk teman-teman mungkin rasanya sudah cukup paham ya untuk teman-teman ya. Silahkan kita lanjutkan untuk diskusi saja Bu, daripada nanti ada bingung-bingung gimana gitu ya. Ya, siap Bu Indah. Ini yang juga mengingatkan mahasiswa farmasi ya, berarti karena sudah di-plotting, jadi kalian ikut giat dulu ya, baru ikut magang ya atau perigel seperti itu. Ya mungkin dari teman-teman tadi sepertinya ada yang raise hand. Ya Mbak Anindita, silakan. Baik Bu, terima kasih sebelumnya. Izin bertanya ya Bu, untuk yang jurusan prodi pendidikan kan tadi bisa untuk mengulang mata kuliah tertentu ya Bu, yang terkait dengan yang sejalur itu. Ini untuk KKN ya Bu. Nah, itu kalau misalkan yang non pendidikan dan udah mengambil semua mata kuliah, ingin mengulang itu kira-kira bisa diambil mata kuliah apa saja Bu? Terima kasih. Oke, langsung jawab apa kumpulkan dulu Bu? Ada 4 ini sudah. Cepi ada nggak? Belum ya? Kak Cepi belum join lagi. Belum. Langsung dulu ya, selak lupa. Oh iya. Kalau hasil diskusi saya dulu dengan Pak Cepi itu untuk yang mungkin nanti bisa dilaksanakan pada saat untuk rekognisi giat ya, itu adalah mata kuliah yang mata kuliah pilihan kalau dari Pak Cepi, kimia, kosmetik, apa ya? Nah, kalau mengulangnya yang mata kuliah wajib itu yang masih perlu analisis lebih lanjut gitu ya. Jadi kalau KKN kan isinya di desa, mengabdi ke desa, kemudian melakukan administrasi, pemberdayaan masyarakat dan lain sebagainya gitu ya. Secara logis saja dipikir secara logis itu kan tidak nyambung kalau mau merekognisi mata kuliah misalkan kimia pemisahan gitu. Instrumentasi kimia itu kan tidak bisa. Tapi kalau untuk mata kuliah pilihan kemarin dari Pak Cepi sepertinya boleh dan mungkin bisa ditambahkan kalau dari saya misalnya sudah menempuh semuanya ya ke mata kuliah pengembangan, bisa mini riset, Internet of Things atau inovasi gitu ya, mata kuliah inovasi dan yang satunya big data analytics gitu ya. Kalau yang dari kimia sepertinya kemarin yang diambil itu mini riset.
itu bisa ke arah sana. Tapi kalau yang mata kuliahnya jenisnya apa saja itu CAP ku gak ono. Tak lihat dulu ya, gak apa. Tak lihat dari Pak Cepi dulu. Mana ya? Eh, 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 eh. Kok tidak ada kuliahnya apa sih ya? Hilangi catatannya di Pak Cepi. Bisa nanti kalau yang nontik bisa dikonsultasikan ke Pak Cepi saja. Misalnya langsung menyebut mata kuliah ya, misalkan mata kuliah yang mau diulang itu mata kuliah apa gitu, tanyakan ke Pak Cepi. Pak, untuk rekognisi UNES Giat itu misalnya, atau UNES Prigel misalnya, yang nanti PKL di sini boleh tidak untuk merekognisi mata kuliah A, B, C gitu. Langsung ditanyakan saja. Karena itu nanti memang kewenangannya ada di prodi. Gitu ya. Gitu ya, Mila. Baik, Bu, terima kasih. Ya, selanjutnya mungkin Mbak Anissa Farha. Izin bertanya, Bu, terkait yang UNES Giat itu pengelompokannya gimana ya, Bu? Terus satu kelompok tuh berapa anggota? Terima kasih. UNES Giat, ini bukan saya yang tapi saya sudah tahu anunya ya, karena mengembangkan sistemnya bersama. Kalau di UNES Giat nanti satu desa itu akan diisi oleh kurang lebih 15 mahasiswa. Nah, proses penguploadannya bagaimana itu lebih mudah daripada UNES Lantip. Kalau yang di UNES Giat nanti akan di random by system. Jadi tidak usah protes ketika sudah ketemu, misalnya sudah Anissa gitu ya, di plotting di Temanggung desa ABC gitu, desa A gitu ya, di desa A Kabupaten Temanggung. Itu tidak usah protes, kok saya ditempatkan di Temanggung Pak, padahal saya rumahnya Purwodadi misalnya. Itu nanti by system ngacaknya, randomnya. Hanya difilter by gender. Jadi by gender dan fakultas. Jadi di mix fakultasnya. Jadi tidak bisa satu desa itu ditempati. Ini kombinasi ya. Satu desa itu ditempati oleh mahasiswa dari fakultas yang sama, dan tidak bisa satu desa itu ditempati oleh satu gender yang sama. Misalnya di desa A itu cowok semua, desa B itu cewek semua, itu nggak bisa. Itu pasti di mix. Itu ya. Penempatannya nanti by system, diacak. Nah, jadi nanti pas pendaftar itu hanya mendaftar langsung ngeklik UNES Giat 2 atau UNES Giat 3 dengan mengupload surat rekomendasi dari prodi kayaknya loh. Iya, Bu Senda ya? Iya, rekomendasi prodi. Nanti ada rekomendasi dari prodi. Bisa diurus kemana itu? Pak Bisri atau? Berarti yang mengeluarkan ya prodi sendiri. Berarti prodi yang dari buat. Prodi. Aja tanda tangan Kaprodi aja. Buat form aja atau ya, tak buat template-nya nanti. Langsung dibuat template, langsung itu nanti yang daftar langsung di mail merge, langsung dikirim ke emailnya atau ke grup ya Kak. Atau di Google Drive suruh mengakses, nanti mencari sendiri. Itu aja kan enak, lebih mudah. Jadi nggak satu persatu. Ya, oke. Itu ya, Anissa sudah paham? Iya Bu, berarti kelompoknya nggak ngajuin sendiri kan ya Bu, nggak pilih sendiri? Nggak, nanti dipilihkan. Oke, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Yuk lanjut, Dwi Atika Sari. Iya Bu, terima kasih. Saya izin bertanya, untuk tahap SIM PKL saya sendiri kan saya sudah dapat mitra ya Bu. Akhir bulan ini tuh saya harus udah PKL. Sedangkan dari mitranya itu minta surat izin yang terbaru di SIM PKL saya tuh sudah dikeluarkan surat izinnya dari Pak Faras jauh-jauh hari bulan-bulan sebelumnya, tapi yang masih masa PKL 1 bulan. Jadi kan saya butuh surat yang terbaru itu gimana ya Bu ngurusnya? Berarti saya harus membatalkan SIM PKL saya gitu.
atau gimana? Nggak usah, nanti tak buatkan. Nanti jalan tol Ini Bu ya. Senda. Ya, ini sudah saya buatkan draftnya sebenarnya yang mau tadi Bu, yang jalan tol tadi untuk Ya, teman-teman yang seperti ini kasusnya ya, mitranya misalnya minta pengantar dari fakultas lagi untuk misalnya 2,5 bulan gitu ya, atau misalnya untuk teman-teman yang ingin segera mencari mitra, nah itu nanti akan kita bypass ini saja berarti ya Bu Endah. dilaporkan ke Bu Senda. Oh, nanti karena Bu Endah kingu kelewatan, dilaporkan ke Bu Senda mitranya mana, apa yang akan dibuatkan surat langsung permohonan aja Bu ya, nggak usah observasi, nggak usah lain. Permohonan penempatan mahasiswa Prigel, UNES Prigel apa PKL, terserah redaksinya. Nanti dikasih draftnya jadi satu file nggak apa-apa. Nanti tak nomori sama tak tanda tangan ke Pak Dekan toh tanda tangannya. Ya. Iya. Ya, oke. Oke, makasih ya Bu. Ya nanti akhir bulan ini ya. Iya Bu, masuknya tanggal 27. Oh ya, nanti minggu depan sudah mungkin bisa diproses sama dosen ya. Sudah kamu bawa ke mitra maksudnya. Nanti Bu Senda juga diberikan informasi kalau ada kontak person yang bisa dihubungi dari itu yang mitra ya, Dek. Iya Bu. Ya, sudah jelas kira-kira. Lanjut Dek Heni. Oke Bu, baik, terima kasih Bu. Izin bertanya Bu terkait UNES-GIAT Angkatan 3, itu kan untuk pendidikan gitu. Nah, pendaftarannya ini kan di awal besok minggu depan gitu. Nah, bagi mahasiswa pendidikan yang mengikuti KM4 niku kan pengumumannya tanggal 5 Juli gitu. Apakah kami yang mengikuti KM4 itu tetap mendaftar UNES-GIAT Angkatan 3 Bu? Yo daftar dulu. Nanti kalau nggak daftar, yo nek ketompo KM4. Nek nggak ketompo ya, kalau yang sudah mendaftar KM4 ya, mendaftar KM4 ya, tetap mengikuti tetap mendaftar Lantip dan GIAT. Kalau belum Lantip PPLP-nya sudah dapat nilai belum? Belum Bu. Belum, berarti tetap mendaftar Lantip dan mendaftar GIAT Angkatan 3. Iya Bu. Nah, jadi nanti di Lantip sudah diplot sekolahnya, di GIAT sudah dapat desanya. Kalau nanti sudah terbit KM4-nya pengumuman, nanti kan data ada di saya, data KM4 ada di saya, nanti akan langsung saya drop dari Lantip 2 dan dari GIAT, mungkin nanti saya tembuskan sedangnya datanya. Ya, nanti langsung kita drop dan juga kalau GIAT ulang tahun nanti butuh surat atau tidak. Tapi kalau Lantip nanti otomatis langsung saya drop, nggak perlu surat-suratan lamaan. Baik Ibu, terima kasih. Langsung saya delete dari sistem gitu aja. Iya. Ya, ya Sesa. Baik Bu, saya izin tanya 2 pertanyaan ya Bu. Yang pertama itu kan tadi pendaftaran UNES Lantip itu kan di syaratnya tertera ada surat rekomendasi dari jurusan. Nah, untuk minta surat itu kan butuh waktu nggih, Bu. Nah, untuk mendaftar program UNES Lantip itu tuh apa harus nunggu surat rekomendasinya keluar atau langsung bisa mendaftar, Bu? Terus sama satu lagi mau mengkonfirmasi Bu, untuk yang udah ikut MBKM dan udah merekognisi KKN tuh berarti untuk mata kuliah KKN tuh hanya ditambahkan di KRS saja atau bagaimana Bu? Terima kasih. Oke, tak jawab yang pertama dulu. Yang pakai rekomendasi itu kan Lantip 1. Yang Lantip 2 tidak pakai rekomendasi, langsung saja mendaftar. Langsung saja mendaftar, nanti filternya adalah yang penting teman-teman sudah menempuh 90 SKS, di Sikadunya sudah 90 SKS ya, gitu ya. Itu berarti sudah bisa mendaftar. Nah, kalau kurang dari 90 SKS nanti pasti di Sikadunya langsung merah. Tidak boleh mendaftar. Itu ya, tanpa upload surat rekomendasi. Tanpa upload surat apapun gitu. Yang pertama ya. Nanti tapi untuk pendaftaran natif akan saya bagi ya untuk tiap fakultasnya. Nanti akan besok minggu mepet gitu ya. Karena hari pertama adalah hari Senin. Besok minggu akan saya share kuota per sekolah ya, yang mungkin bisa didiskusikan dengan teman-temannya.
kuota per sekolahnya untuk mapel apa saja dan juga jumlahnya berapa akan saya share, kemudian akan saya bagi pendaftarannya menjadi beberapa hari gitu. Hari ini saya masih konfirmasi dosen mikronya belum lengkap dari prodi-prodi. Baik, Bu. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, kalau sudah direkognisi KKN, PHP 2D kan kemarin sudah lapor MBKM. Kok kira desa ya? Yang sudah melaksanakan MBKM di semester kemarin ataupun saat ini yang sudah akan direkognisi ke KKN, berarti tidak perlu mengikuti UNESGIAT, hanya mengisi RS-nya KKN saja. Nanti kalau di RS sudah ada SKS-nya KKN, nanti akan direkognisi oleh tim Pusbang KKN. Jadi nanti nilainya langsung keluar kalau sudah diambil di RS. Itu. Oke. Baik, Bu. Terima kasih atas penjelasannya, Bu. Oke. Lanjut. Indra. Apa, Dra? Takon apa? Dra? Ya, Ibu. Ibu izin bertanya. Untuk tadi kan sebelumnya ada pembekalan, terus ada kelas micro teaching-nya gitu. Nah, itu dilaksanakan secara offline atau secara daring? Bisa Indra? Pembekalan apa Ki? Pembekalan untuk Lantik 2 itu kan ada pembekalan serta tadi ada kelas micro teaching. Itu tuh dilaksanakan secara luring atau daring, Ibu? Pembekalannya mungkin daring. Tapi yang micro teaching luring. Micro teachingnya luring, latihan luring karena nanti proses pelaksanaannya Lantik 2 itu semuanya luring. Jadi micro teachingnya tetap luring. Kalau untuk pembekalan desain yang pertama rencananya akan daring. Tapi kalau nanti berubah menjadi luring dan kita boleh mengumpulkan 3.000 mahasiswa di auditorium, ya berarti nanti akan saya luringkan. Tapi kalau tidak boleh ya nanti mungkin kembali ke desain awal yaitu daring. Karena untuk mengumpulkan 3.000 mahasiswa saya harus punya orang-orang dari Satgas Covid. Gitu ya, Dra? Ya, Ibu. Terima kasih. Oke. Yuk lanjut. Ada Revandi Triwicaksono. Revandi? Ya. Izin bertanya, Bu. Jadi kemarin dari saya kan udah udah menemui mitra gitu, Bu, untuk PKL. Nah, dari mitra juga sudah setuju untuk PKL saya itu mulai bulan Juli, Bu, tanggal 27 saya masuk kayak gitu. Nah, tapi dari saya kemarin belum ngisi SIM PKL, Bu. Nanti untuk surat observasinya bagaimana nih, Bu? Lalu kalau lihat timeline yang dipaparkan di PPT tadi kan itu mulai awal Juli nih, Bu. Sedangkan untuk PKL saya sendiri mulai akhir Juli seperti itu, Bu, sampai tanggal 27 September. Itu bagaimana, Bu, nantinya untuk pelaporan dan juga nilainya gitu, Bu? Ayo pas berarti kalau Juli sampai September kan pas. Akhir Juli sampai akhir September itu berarti 2 bulan ya? Iya, Bu, 2 bulan. Ya, 2 bulan ya kurang sidik lah apa-apa ya Bu Seda ya. Didiskon ya. Karena baru masa transisi jadi dibolehkan ya gitu. Jadi boleh nggak apa-apa nanti akhir Juli sampai ke September. Suratnya lah kan sudah dapat mitra atau udah tak pakai observasi barang. Nah itu yang ingin saya tanyakan, berarti dapat mitra nggak pakai observasi ya? Kemarin baru ngajuin proposalnya dulu, Bu. Jadi dari mitra minta ada surat seperti itu dari fakultas. Nah, langsung aja, Bu, surat. Jadi sebenarnya kalau misalkan memang nanti mitra itu kita sudah bisa mapping, justru proposal mekanisme prosedural untuk proposal itu nanti yang bisa di skip. Proposal itu nanti hasil koordinasi kita saja dengan mitra gitu. Bahwa kita yang mendikte mitra bahwa mahasiswa ini nanti akan PKL di DLH bulan September sampai September sampai November gitu ya. Nanti di sana mahasiswa tolong dibekali ini A B C D gitu.
Itu yang saya lakukan di lantai 2. Di lantai 1, lantai 2, lantai 3 gitu. Nah, nanti kita share-nya adalah dalam bentuk panduan. Jadi sudah bukan proposal lagi by kelompok gitu ya. Langsung dari kita rumuskan panduan jadi satu. Nanti POB yang magang yang kemarin saya buat yang untuk MPKM yang di kimia itu kan belum finalisasi, itu mungkin bisa diperbaiki Bu, direvisi, karena memang kemarin saya ya buatnya ya salah buat gitu, itu nanti bisa restrukturisasi lagi dan juga direvisi panduannya. Jadi kita pakainya modelnya panduan. Nanti kan proposal sudah masuk ya, Evandi ya? Iya Bu, sudah Bu. Tinggal berarti disusulkan surat, nggak usah surat observasi, surat permohonan penempatan PKL bagi mahasiswa, bagi kamu dan temannya dan teman kelompok, namanya siapa saja, laporkan ke Bu Senda. Nanti untuk diterbitkan suratnya untuk dibawa. Ya. Atau Anda langsung implementation arrangement aja toh? Apa nih? Nggak usah pakai itu, langsung IA aja yo, oke Jani. Ayo. Kadang-kadang masih minta surat. Oh, langsung IA aja kan ya kuat toh. Nek surat ki tetap hanya untuk, maksudnya untuk prosedural mereka, Win. Surat ki tetap jaluk, maksudnya biar mereka itu ngerti tanggalnya ngono lho. Tapi maksudnya proposal kan biasanya mahasiswa kan masuk ke proposal itu yang agak lama. Justru nek saya mitra yang minta proposal tak skip, tak hilangkan dari daftarku. Karena nanti akan jadi ribet. Iya. Kan nanti akan ada alternatif lain gitu ya, mitra alternatif lain. Sudah cepat yang bisa dipakai lah. Nah, kalau saya nanti kita sembari mapping. Kalau ada dari Lantip juga ada beberapa mitra yang tidak pakai, ada suruh proposal, ada apa gitu, nggak jadi. nggak jadi saya pakai untuk sebagai mitra. Itu nanti laporkan ke Bu Senda ya, Pandi ya. Suratnya biar diterbitkan Bu Senda. Ibu, baik. Kalau yang sudah dapat mitra dan butuh surat, segera lapor ke Bu Senda. Nanti minggu depan kalau bisa sudah langsung dibawa. Senin mungkin insya Allah tak proseskan. Terus lanjut, Hasilia. Iya Bu, izin bertanya. Kan untuk magang itu ketika kita sudah diterima itu nanti kita istilahnya itu mengajukan surat kesepakatan kerjasama yang itu ya Bu, yang implementation itu. Misalnya dari mitranya itu menolak untuk menandatangani surat tersebut, itu kita masih tetap bisa PKL di sana apa gimana ya Bu? Terima kasih Bu. Begini, itu kalau untuk implementation of arrangement dan lain-lain itu ya, itu nanti ranahnya Bu Senda dan kami gitu ya, tidak dibebankan ke mahasiswa, ke teman-teman mahasiswa. Nah, makanya mahasiswa itu nanti hanya perlu membantu kami untuk mengirimkan kontak person dari mitra yang bisa dihubungi, kontak person yang bisa dihubungi dari mitra yang digunakan untuk PKL. Memang ada beberapa instansi, beberapa stakeholder yang karena mereka sesuai dengan prosedural, mereka menerima mahasiswa magang, menerima mahasiswa untuk PKL di sana, hanya untuk proses penandatanganan IA itu agak belibet gitu ya, agak panjang dan kadang tidak mau menandatangani IA karena peraturan yang ada di sana, ada tim legalnya, tim hukum yang dari instansi tersebut itu punya
SOP sendiri untuk menerbitkan IA. Kadang IA itu juga berkaitan dengan penganggaran. Jadi makanya tidak semua instansi memang mau menerbitkan dan mau menandatangani IA. Tapi mahasiswa tetap diterima untuk magang di sana. Itu ada beberapa yang seperti itu. Nah, walaupun tidak dapat IA, itu ya mahasiswa tidak usah khawatir asal mitranya memang bersedia menerima teman-teman saat dihubungi. Gitu. Kalau instansi kan tidak semestinya tidak gantung gitu ya, misalnya kalau bisa ya bisa, kalau tidak ya tidak, jawabannya pasti. Itu rasanya nanti makanya untuk IA ini nanti akan kami treatment gitu ya, Bu Senda, dan mungkin nanti saya bantu. Baik, Bu, Saya terima jadi kasih, asistennya Bu Senda. Sudah ada yang ingin didiskusikan lagi? Kalau sudah paham untuk nanti alurnya bagaimana teman-teman ya. Berarti yang perlu dipikirkan Bu Senda untuk teman-teman yang memang belum punya mitra ya gitu ya. Belum punya mitra di awal ini. Nanti mau bagaimana? Dibawa Bapak. Katanya Bapak. Ibu lagi apa tuh kok malah di. Berarti yang belum mendapatkan mitra memang diarahkan ikut giat dulu ya, teman-teman. Nah, nanti sambil ini kita percepat untuk pengurusan suratnya. Nanti teman-teman bisa mengajukan, nanti saya ini aja, buat Google Form aja, buat teman-teman yang tadi ya, kasusnya yang pertama adalah teman-teman yang butuh surat izin, sudah dapat mitra tapi butuh surat izin untuk melakukan selama atau magang selama 2,5 bulan tadi. Nah, itu yang pertama. Kemudian nanti akan kita fasilitasi juga untuk teman-teman yang ingin segera mencari mitra ya. Nah, jadi untuk teman-teman yang belum mendapat mitra, kami mohon itu tadi yang pertama adalah daftar giat, kemudian jangan menunda-nunda ya Bu Endah ya, jangan nunda-nunda untuk mencari mitra itu tadi, karena akan segera kami fasilitasi dengan surat permohonan itu tadi gitu. Jadi nanti teman-teman ngisi Google Form, mau misalnya mengajukan PKL kemana, nah itu akan segera kami buatkan surat itu tadi. Terus mitranya menerimanya berarti ya harus di September yang ya dari 2 tadi. Di periode angkatan 3 selesainya September. Berarti mulai akhir September sampai Desember. Harus yang mencari mitra yang mau menerima di rentang bulan itu. Itu aja. Masih ada yang mau ditanyakan lagi? Ada. Nanti untuk yang rekognisi bisa komunikasi dengan Pak Cepi ya, Bu Endah. Berarti yang untuk kimia dengan Pak Cepi, yang farmasi tadi katanya Pak Willy, mata kuliahnya akan dipilihkan. Gitu. Ya, boleh. Juga lahannya, mitranya akan diplotkan. Gitu. Kalau sudah bisa begitu lebih baik. Oke. Gimana teman-teman? Yang sesuai karakteristik tempat PKL-nya. Sudah, kalau sudah ada yang sudah tidak ada yang ingin didiskusikan lagi, berarti jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Jadi kalau yang sudah mempunyai mitra, saya ingatkan lagi kalau yang non-dik yang sudah memiliki mitra, untuk di awal semester ini untuk melaksanakan PKL, berarti silahkan langsung mendaftar di UNESGIAT angkatan ketiga. Kalau yang belum punya mitra, berarti kalau saran saya silahkan mendaftar dulu di UNESGIAT angkatan 2. Nanti baru mencari mitra untuk melaksanakan PKL di bulan September sampai bulan Desember. Nanti sembari saya dan Bu Senda juga follow up untuk beberapa mitra yang bisa dijadikan acuan oleh teman-teman, gitu ya.
Nah, jadi kita bekerja bersama, berjalan bersama, beriringan. Teman-teman juga mencari, saya dan Bu Senda juga mengidentifikasi dan bisa dijadikan acuan bagi teman-teman. Nah, harapannya nanti tahun depan kita sudah bisa settle dan sudah bisa mapping sejak awal untuk proses PKL-nya. Gitu aja untuk yang prodi pendidikan. Jangan lupa untuk nanti tetap mendaftar UNES Lantip sesuai timeline yang akan saya kirimkan melalui grup dan juga mendaftar di UNES Giat angkatan ketiga. Dan sudah Bu Senda berarti kalau tidak ada yang di Oke, kalau gitu kita langsung jalan aja ya Bu Endah. Berarti segera nanti teman-teman pantau terus, monitor kalau ada pengumuman pendaftaran Lantip, Giat, dan juga Prigel ini, ya supaya tidak ketinggalan info-infonya, karena kalau seperti Lantip dan Giat itu pendaftaran hanya sekali ya Bu ya. Pendaftaran hanya sekali. Ya, betul. Walaupun yang Giat itu ada 2 angkatan, tapi pendaftarannya itu sekali. Cuman memang plottingnya yang sepertinya 2 kali ya Bu ya. Yang plotnya 2 kali. Nah itu kan karena yang Giat tidak bisa mengidentifikasi penyesuaian dengan Prigel. Ya, betul. Terima kasih Bu Endah atas banyak sekali info yang berharga ya buat teman-teman mahasiswa dan juga buat kami. Terima kasih juga untuk Pak Willy atas kehadirannya. Nah, terima kasih juga untuk teman-teman semua. Nanti setelah ini sudah saya share materinya di chat ya. Nanti juga teman-teman bisa mengakses record dari Zoom ini. Terima kasih teman-teman. Kalau begitu saya tutup. Selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Grupnya segera dibentuk Bu. Iya, siap Bu. Grup Telegram sama pengajuan surat ya. Ya, terima kasih Bu Endah, Bu Senda yang semangat supaya sukses magangnya. Semangat juga ya. Saya dibantu ya Bu Senda, terima kasih Bu Endah, mohon bantuannya senior saya. Iya, kan mitramu wis settle to itu. Ya sudah, insya Allah sudah. Semoga semuanya baik-baik. Yuk. Assalamualaikum. Mam pendanaan bocoran ora? Pendanaan apa? Honor. Sudah melalui perjuangan berdarah-darah ya aku mbak Prof Edi mosok dibalikke ngono lah. Piye. Rumah Atsiri wae jarine